Tokoh Bali asal Buleleng yang juga mantan anggota DPRD Bali ini memandang, Bandara Bali Utara menjadi proyek strategis internasional dan mampu mempercepat pemerataan pembangunan Bali serta mengubah wajah Bali. Nyoman Tirtawan, tokoh Bali yang dijuluki pahlawan penyelamat uang rakyat Bali 98 miliar rupiah, terus bersuara dan mendorong agar rencana pembangunan Bandara Bali Utara dapat segera terwujud. Terima kasih. Seharusnya Bapak Presiden Jokowi dan bangsa Indonesia patut berterima kasih dengan prakarsa PT Bibu, rencana membangun bandara di Laut Kubu Tambahan. Notabene ini adalah bandara terkeren di dunia karena perpaduan antar bandar udara dan bandar laut. Jadi di sini kita ketahui Bali yang memiliki bandara tanda kutip ketinggalan zaman. Karena zaman sekarang kan penerbangan pada ramai menggunakan Boeing yang bisa menampung ribuan penumpang per pesawat. Jadi saya juga mendorong pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, sedikit memberi celah kepada Bali Utara, notabene yang menyumbang rakyat termiskin, penduduk termiskin di Bali, 40 ribuan warga kemarin itu ribut dengan kisnya tidak terbayarkan dan terblokir. Jadi satu-satunya jalan untuk meningkatkan kemajuan ataupun kesejahteraan adalah dengan membuat infrastruktur yang impact-nya pasti bisa terdorong tumbuhnya perekonomian di Buleleng. Ya, itu dah salah satu fokus dari saya, bagaimana Singapura yang luasnya 1/8 Bali, ya semestinya kalau mau seimbang dengan Singapura, ya Bali punya bandara 8 kali lipat Singapura, tanda kutip kan gitu. Tapi kita tidak perlu muluk-muluk lah, kita ingin realistis saja, bagaimana bisa membangun bandara di Bali Utara, yang notabene menjadi porosnya perekonomian Indonesia bagian tengah dan timur. Karena dengan dibangunnya bandara dengan double runway di Bali Utara akan mengangkat perekonomian Indonesia baik di sektor pariwisata dan ekspor impor. Nah, kita ketahui secara statistik, ya saya bandingkan dengan Malaysia. Malaysia luasannya cuma 1/6 Indonesia, namun punya kunjungan wisatawan sebanyak 25 juta. Jadi kalau kita mau equal, nggak perlu menang lah dengan Malaysia, kita sudah punya kunjungan ya 150 juta kan, itu akan mendatangkan devisa sebanyak 1.840 triliun, itu hampir 2/3 APBN kita. Itu keluar dari angka jumlah wisatawan 150 juta kali length of stay 1 minggu 7 hari kali average of spend yaitu 1.760.000, itu keluar angka 1.840 triliun. Jadi kalau kita ingin maju, ya harus kita membuat infrastruktur yang supporting daripada pertumbuhan ekonomi. Di antaranya ya bandara yang komprehensif dan kompetitif. Jadi bandara di Bali ini adalah bandara ketinggalan zaman, tidak mengikuti perkembangan zaman, meskipun indah tapi tidak bisa menampung penumpang yang lebih banyak. Dan bahkan kenapa harus di Bali Utara, tidak di Bali Selatan? Di Bali Selatan itu sudah sangat padat, akses masuk keluarnya terlalu padat, maka perlulah pembangunan yang bisa mengurai kepadatan dan bisa memeratakan pembangunan. Karena bandara di Bali Utara ini adalah bandara yang menjadi porosnya, jangkarnya pariwisata Indonesia, yang bisa connecting Bali Indonesia Timur, Bali Indonesia Tengah, Bali Indonesia bagian Barat. Jadi saya usulkan sesegera mungkinlah. Bandara ini sudah lama sekali menjadi polemik namun tidak kunjung tiba, dan kita ketahui bandara di Bali Utara ini adalah, saya yakini, sebagai puncak peradaban daripada bangsa Indonesia. Saya yakin seluruh mata dunia akan tertuju kepada Indonesia karena punya inisiatif ataupun gagasan yang luar biasa memadukan bandar udara dan bandar laut dalam satu kawasan. Dan ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah kemajuan Indonesia, akan menjadi kebanggaan dalam hal ini Pak Jokowi, mungkin Pak Gubernur Pak Wayan Koster,
di zaman mereka ini terbangun pembangunan yang menghentak seluruh dunia karena kita menggunakan space yang tidak merusak lingkungan di laut dan tidak mengurangi daratan, dan juga teknologi yang ramah lingkungan karena di sana akan menggunakan energi bawah laut untuk kelistrikannya. Dan patut kita ketahui karena di Bali Utara itu adalah negara gunung, jadi begitu gunung datarannya sedikit langsung laut. Semestinya di Bali Utara dikembangkan Marine City, jadi kota yang tumbuh berkembang di laut. Sehingga kita betul-betul memanfaatkan apa yang menjadi berkah daripada alam. Perlu digarisbawahi kalau PSN kan proyek strategis nasional yang budgetingnya anggarannya dari APBN. Nah, apa yang diprakarsa oleh PT BIBU adalah satu level lebih tinggi dari PSN, jadi PSI, proyek strategis internasional, di mana penggunaannya pun tanpa menyentuh APBN, dan ini adalah infrastruktur untuk bandara internasional, di samping juga bandara domestik. Jadi sepatutnya lah baik Pak Gubernur, Pak Wayan Koster, Ibu Megawati mohon dengarkan jeritan masyarakat Buleleng khususnya dan Karangasem yang notabene penyumbang penduduk miskin karena jauh daripada peradaban, daripada pembangunan. Jadi dengan satu-satunya jalan ini, bandara keren, bandara canggih, bandara top di dunia ini akan menjadi tonggak sejarah kemajuan Indonesia, bukan hanya masalah Bali Utara saja. Jadi tolong sekali lagi, baik pembantu Pak Presiden, Pak Gubernur, marilah kita membangun dengan visi yang jelas dan tegas berdasarkan studi empirik, berdasarkan studi kelayakan, karena PT BIBU sudah melaksanakan FS semua dan bahkan melibatkan UGM, ITB, Udayana, dan Uniksha dalam kerangka untuk mensupport daripada studi kelayakannya. Dalam hal ini tanpa terkecuali saya mengajak seluruh elemen baik masyarakat marginal, politisi ataupun pengusaha untuk segera memberikan support ataupun dorongan supaya bandara yang notabene bandara terkeren, tercanggih di dunia ini segera terwujud untuk menjadi kebanggaan kita, tentunya dengan kesejahteraan, dengan kemakmuran. Patut kita bangga, bukan dengan membiarkan rakyat miskin, rakyat susah kita berpolemik tanpa memberikan sebuah solusi.